Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum rancangan penelitian acara 5. Sebelum memasuki acara 5, perkenalkan dulu, nama saya Bagus Pamuji yang akan menjelaskan mengenai rancangan faktorial pada laboratorium 5. Sebelum memasuki rancangan faktorial, kita perlu tahu bahwa kali ini kita akan membahas rancangan multifaktor. Apa itu rancangan multifaktor? Rancangan multifaktor merupakan rancangan yang mempunyai dua faktor atau lebih. Contoh dari rancangan multifaktor itu ada rancangan faktorial dan rancangan petak terbagi atau split plot. Perbedaan dari faktorial dan split plot adalah rancangan faktorial, semua faktor itu dianggap penting. Jadi misal terdapat dua faktor dari rancangan faktorial, berarti dua faktor tersebut dianggap penting. Sedangkan pada rancangan split plot itu hanya ada satu yang diutamakan dan yang satu dikesampingkan. Jadi misal ada dua faktor, satu faktor diutamakan, satu faktor menjadi dikesampingkan. Selanjutnya kita akan membahas laboratorium 5 rancangan faktorial. Tujuan umumnya adalah setelah mengikuti laboratorium 5, mahasiswa dapat membuat denah percobaan model linear aditif, hipotesis, dan menghitung analisis varian atau ANOVA untuk rancangan perlakuan multifaktor berpola faktorial dengan rancangan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok. Tujuan khususnya adalah setelah mengikuti laboratorium 5, mahasiswa dapat yang pertama menuliskan sumber keragaman dan derajat bebas sumber keragaman dari analisis varians atau ANOVA untuk rancangan acak lengkap berpola faktorial. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat tengah, dan F hitung dari analisis varians atau ANOVA untuk rancangan acak lengkap berpola faktorial. 3. Membandingkan F hitung dan F tabel serta menarik kesimpulan untuk rancangan acak kelompok RAL berpola faktorial. Maksudnya rancangan acak lengkap. Percobaan faktorial adalah percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor. Dengan kata lain, percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Percobaan faktorial tidak dipandang sebagai rancangan percobaan, tapi dipandang sebagai rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan diterapkan sebagai perlakuan dengan satu faktor atau lebih. Rancangan perlakuan dapat disusun dalam bentuk faktorial atau split plot. Rancangan dasar bagi faktorial atau RPT berupa RAL, RAK, atau RBSL. Jadi kelompok perlakuan yang memuat dua taraf atau tingkat atau bahkan lebih dari dua faktor dalam semua kombinasi dikenal sebagai susunan faktorial. Efek dalam suatu percobaan faktorial terdiri dari efek pokok dan interaksi. Sebagai ilustrasi, di bawah ini diberikan contoh dari percobaan faktorial 4x3 dengan rancangan dasar RAL. Faktor pertama yaitu pemupukan nitrogen ada 4 tingkat. Di sini terdapat satu kontrol, berarti ada 5 tingkat, 5 taraf gitu. Dan faktor kedua jenis rumput terdapat 3 tingkat dengan 4 ulangan. Kita masuk ke denah percobaan. Denah percobaan di sini dituliskan dari N0 hingga N4. Kenapa? Karena terdapat 5 taraf pada nitrogen pemumpukan. Di sini terlihat bahwa ada N0, N1, N2, N3, bahkan N4. Dan
V itu merupakan jenis rumput. Jenis rumput terdapat 3, yaitu ada V1, V2, dan V3. Dan ulangannya terdapat 4, itu ada U1, U2, U3, dan U4. Nah, ini semua dikombinasikan, berarti mulai dari N0 V1 U1 hingga N4 V3 U4. Ini semua total unit percobaannya terdapat 60 ya. Masuk ke model linear aditif. YIJK sama dengan mu ditambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta IJ ditambah epsilon IJK, di mana I sebagai jenis rumput 1, 2, 3, J merupakan pemumpukan nitrogen, dan K merupakan ulangan. Kita masuk ke keterangannya. YIJK merupakan produksi hijauan rumput pada petak percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IJ, taraf ke I dari jenis rumput, dan taraf ke J dari faktor pemumpukan nitrogen. Mu merupakan nilai tengah umum rata-rata populasi produksi hijauan rumput. Alfa I merupakan pengaruh aditif dari jenis rumput. Jadi ini faktor dari si jenis rumput. Beta J merupakan pengaruh aditif dari taraf pemumpukan nitrogen ke J. Nah, ini merupakan faktor dari pemumpukan nitrogen. Sedangkan alfa beta IJ merupakan kombinasi, jadi interaksi antar jenis rumput ke I dan taraf pemumpukan nitrogen ke J. Epsilon IJK merupakan pengaruh galat percobaan pada petak percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IJ. Kita masuk ke hipotesis statistik. Spesialnya di rancangan faktorial ini, hipotesisnya terdapat 3, yaitu mengenai kombinasi dari alfa dan beta, terus faktor dari alfa dan faktor dari beta. Kita masuk ke yang pertama dahulu. Ini merupakan kombinasi dari alfa dan beta. Jadi masuk hipotesis 0 adalah alfa beta IJ sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh interaksi antara jenis rumput dengan pemumpukan nitrogen terhadap hasil produksi hijauan. Hipotesis 1 yaitu minimal ada 1 alfa beta IJ yang tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh interaksi antara jenis rumput dan pemumpukan nitrogen terhadap hasil produksi hijauan. Yang B ini merupakan hipotesis dari faktor alfa. Hipotesis 0-nya adalah alfa I sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh jenis rumput terhadap hasil produksi hijauan. Hipotesis 1 yaitu minimal ada 1 alfa I yang tidak sama dengan 0. Berarti minimal ada 1 jenis rumput yang mempengaruhi hasil produksi hijauan. Kita masuk ke yang C, yaitu hipotesis dari faktor beta. Hipotesis 0-nya yaitu beta J sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh taraf pemumpukan nitrogen terhadap hasil produksi hijauan. Sedangkan hipotesis satunya yaitu minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0, berarti minimal ada 1 taraf pemumpukan nitrogen yang mempengaruhi hasil produksi hijauan. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menyusun semua kombinasi perlakuan yang terjadi pada seperti tabel di bawah ini. Ini kita buat dulu, ini ada tingkat N-nya, tingkat pemumpukan kilogram per hektar. Lalu ada kombinasi perlakuan faktorial dari jenis rumput pertama, kedua, ketiga. Ini ada N0 sampai N4. Berarti N0 V1. Jadi N0 V1. N1 V1 sampai seterusnya N4 V3. Lalu langkah kedua yaitu susun semua data
hasil hijauan rumput dari percobaan pemupukan ke N dan jenis rumput. Keterangannya yaitu R merupakan jumlah ulangan, A jumlah tingkat faktor A atau jenis rumput, B jumlah tingkat faktor B atau pemupukan, lalu susun layout dan bagian analisis variansnya. Kita masuk ke tabel hasil hijauan jenis rumput oleh pemupukan N dengan RAK 4 ulangan. Nah, di sini kita susun dulu mulai dari N0 sampai N4. Lalu ini jenis rumput yang pertama. Begitupun seterusnya sampai jenis rumput yang ketiga. Lalu ini ada terdapat ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Nah, ini tinggal di substitusikan aja hasil yang tadi. N0 V1 U1 hasilnya adalah 3,852. N1 V1 U1 4,788 hingga N4 V3 U4 yaitu 5,362. Lalu di sini ada total perlakuan. Berarti di sini ada total perlakuan N0 V1 dari U1 sampai U4 adalah 12,496. Hingga N4 V3 mulai dari U1 sampai U4 yaitu total perlakuannya adalah 23,546. Lalu di sini ada total R atau ulangan. Dijumlahkan dari semua perlakuan, ulangan pertama itu ada 76,992. Ulangan 2 ada 73,688 hingga U4 69,508. Dan ini merupakan total dari perlakuan yang ada. Nah, ini tabel yang digunakan yaitu untuk mencari total dari jenis rumput dan total dari N pemupukan. Jadi ini tingkat N0 dari V1 itu ada hasilnya 12,496. Lalu N0 V2 itu ada 14,192. N0 V3 ada 15,112. Nah, ini hingga N4 V3 yaitu ada 23,546. Lalu kita membuat total dari N. Jadi total dari N0 dari V1 sampai V3 itu ada 41,800. Hingga N4 totalnya ada 69,560. Lalu untuk total per jenis rumput, jadi dari V1 itu ada 95,388, V2 ada 100,840, V3 ada 101,162. Dan di sini merupakan total dari N dan total dari V, yaitu ada 297,390. Itu hasilnya sama dengan total dari perlakuan dan total R. Lalu next ada langkah ketiga yaitu menentukan nilai derajat bebas, faktor koreksi, jumlah kuadrat, ada jumlah kuadrat total, jumlah perlakuan, kuadrat A, kuadrat B, dan kuadrat kelompok serta galat. DB total yaitu R kali A kali B kurangi 1. R-nya atau ulangannya ada 4, A-nya jenis rumput yaitu ada 3, dan B-nya merupakan tingkat pemupukan ada 5. 4 kali 3 kali 5 yaitu 12, kali 5 60. 60 kurangi 1 ada 59. Lalu DB perlakuan ada AB minus 1, di mana A merupakan jenis rumput dan B itu tingkat pemupukan. Kurangi 1 ada 15, kurangi 1 14. Varietas A itu ada 2, 3 kurangi 1 2. Yang B
itu tingkat pengupukan ada 5 minus 1 berarti 4. Dan ini adalah dB dari kombinasi AB. Itu ada A-1 kali B-1. A-nya tadi 3, B-nya 5. 3 minus 1, 5 minus 1. Hasilnya ada 8. Lalu untuk dB galat merupakan dB total kurangi dBA, dBB, dBAB. Itu ada 59 kurangi 2 kurangi 4 kurangi 8, itu ada 45. Atau menggunakan rumus yang ini. Itu ada A kali B dikali R-1. A-nya 3, B-nya 5, R-nya 4, kurangi 1, hasilnya ada 15 kali 3 yaitu 45. Lalu kita masuk faktor koreksi. G kuadrat dibagi RAB. G kuadrat merupakan nilai grand total gitu. Jadi total dari N maupun total dari V itu sama aja, yaitu 297,390. Dikuadratkan lalu dibagi RAB. R-nya 4, A-nya 3, B-nya 5. Ketemulah hasil 1474,014. Lalu kita masuk ke JKX atau JK total, yaitu ada sigma X kuadrat kurangi FK. Sigma X kuadrat didapatkan dari sini. Jadi per ini dilakukan kuadrat. Jadi 3,852 kuadrat tambah 2,606 kuadrat hingga 5,362 kuadrat. Seperti itu. Lalu dikurangi faktor koreksi yaitu 1474,014. Didapatkan hasil 53,530. Lalu masuk ke JK perlakuan atau JKT, yaitu sigma T kuadrat, ini harusnya kuadrat, dibagi R. Sigma T kuadrat ini didapatkan dari sini. Jadi 12,496 dikuadratkan, lalu ini dikuadratkan hingga 23,546 dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Dibagi R, R-nya ada 4. Kurangi 1474,014. Didapatkan hasil 44,578. Lalu ke JKA, itu ada sigma A kuadrat per RB. Sigma A kuadrat didapatkan dari karena A itu merupakan jenis rumput, jadi kita harus mencari sigma dari total per jenis rumput. Nah, jenis rumputnya ada 3, yaitu 95,388 dikuadratkan lalu hingga ke 101,162 kuadrat dibagi R kali B. R-nya 4, B-nya 5, kurangi FK. Lalu didapatkan hasil 1,052. Lalu masuk ke JKB. Sigma B kuadrat per RA min FK. Sigma B kuadrat didapatkan dari total per pengupukan. Jadi 41,800 kuadrat hingga 69,560 kuadrat. Lalu dijumlahkan dibagi 4 kali 3. R-nya 4, A-nya 3. Kurangi FK, didapatkan hasil 41,234. Lalu masuk ke JK kombinasi AB, yaitu JK perlakuan dikurangi JKA dikurangi JKB. Didapatkan hasil, ini tinggal disubstitusikan aja hasil-hasil tadi. Didapatkan hasil 2,292. Kita masuk ke JK galat. JK galat merupakan JK total dikurangi JK perlakuan. JK galatnya adalah 53,530. JK totalnya. Lalu JK perlakuannya ada 44,578. Didapatkan hasil 8,952.
Kita masuk ke langkah 4, yaitu KT perlakuan merupakan jumlah kuadrat perlakuan dibagi DB perlakuan. Jadi tinggal substitusikan aja yang hasil yang sudah didapat. JK perlakuannya ada 44,578, DB perlakuannya ada 14. Dapatkan hasil 3,184. Lalu kuadrat tengah A itu JKA bagi DBA. 1,052 dibagi 2 yaitu 0,526. KTB yaitu JKB per DBB. JKB 41,234 dibagi DBB nya 4. Lalu dapatkan hasil 10,308. KTB yaitu JKAB dibagi DBAB. Didapatkan hasil 0,286. KT Galat yaitu JK Galat per DB Galat. JK Galat 8,952 dibagi DB Galatnya ada 45, berarti hasilnya 0,199. Lalu langkah kelima yaitu menghitung nilai F untuk uji signifikansi dari perlakuan dan mencari F tabel dari daftar F, dan dengan F1 nya merupakan DB pembilang dan F2 nya DB Galat. Jadi kita masuk ke F hitung T perlakuan, yaitu KT perlakuan per KT Galat. Tinggal substitusikan aja, ini 3,184 bagi 0,199, hasilnya ada 16. Lalu ini didapatkan untuk FA yaitu KTA dibagi KT Galat. Didapatkan hasil 2,64. Lalu FB yaitu KTB per KT Galat. Didapatkan hasil 51,80. Untuk FAB yaitu kombinasi, tinggal substitusikan aja KTAB nya 0,286, KT Galatnya 0,199. Didapatkan hasil 1,44. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan semua perhitungan dari langkah 2 hingga 4 dalam tabel analisis varians berikut. Sumber keragamannya ada DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Nah ini ada perlakuan, varietas atau jenis rumput, N itu nitrogen atau tingkat pengukukan, A kali B merupakan kombinasi dari keduanya, dan G galat serta ada total. Ini DB nya tinggal substitusikan, DB perlakuannya 14, DBA nya 2 hingga DB galat 45. Di total untuk DB adalah 59. JK perlakuan adalah 44,578. JKA yaitu 1,052 hingga ke JK galat 8,952. Didapatkan JK total 53,530. KT perlakuan yaitu 3,184 hingga ke KT galat yaitu 0,199. F hitung tadi yaitu KT perlakuan per KT galat mendapatkan 16,00. Nah kita bandingkan dengan F tabel 5% dan 1%. Karena 16 ini di atas dari 1%, maka dia signifikansi terhadap 1%. Jadi bintangnya ada 2. Kita kasih simbol bintangnya 2. Lalu untuk F hitung A yaitu 2,64. Kita bandingkan dengan ini, ternyata dia kurang dari 5% sehingga dia non signifikan. Lalu masuk ke F hitung B, itu ada 51,80 dan dia di atas dari 1%, sehingga kita kasih simbol bintangnya 2 karena signifikan terhadap 1%. Lalu F hitung A kali B didapatkan 1,44 dan dibandingkan dengan F tabel 5% itu di bawahnya, sehingga dia non signifikan.
Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu tidak ada pengaruh interaksi antara jenis rumput dengan pemupukan nitrogen karena hasil hitungnya untuk yang kombinasi non-signifikan. Lalu tidak ada pengaruh jenis rumput terhadap hasil produksi hijauan karena pada hitung A-nya adalah non-signifikan. Lalu minimal ada satu taraf pemupukan nitrogen yang mempengaruhi hasil produksi hijauan karena F hitung B-nya itu ada 51,800 yang signifikan terhadap 1%. Lalu langkah terakhir yaitu menghitung CV, coefficient variance atau keragaman, dengan rumus akar kategalat dibagi rataan total dikali 100%. Akar kategalatnya ini lalu per rataan total dikali 100% untuk mencari persenannya berapa. Didapatkan hasil 9,00%. Nah, karena hasilnya 9,00 dianggap datanya sudah homogen karena syaratnya jika CV-nya di atas 15%, maka data yang didapatkan atau hasil yang didapatkan itu masih heterogen sehingga perlu dilakukannya transformasi data. Oke, sekian untuk penjelasan materi laboratorium 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di praktikum rancangan percobaan pertemuan ke-6. Rancangan petak terbagi atau split plot design dengan saya Dewi Fitrianti sebagai penanggung jawab dari laboratorium 6. Pendahuluannya, sebelumnya kalian telah dijelaskan mengenai rancangan macam-macam rancangan monofaktor, di mana di sana ada RAL atau rancangan acak lengkap, RAK atau rancangan acak kelompok, dan RBSL atau rancangan bujur sangka Latin. Dan untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai rancangan multifaktor. Untuk rancangan multifaktor sendiri, itu merupakan jenis rancangan di mana faktor pengamatan dilakukan lebih dari satu faktor. Untuk contohnya itu ada dua, yaitu rancangan faktorial dan rancangan petak terbagi. Untuk rancangan petak terbagi atau split plot design merupakan salah satu rancangan multifaktor atau rancangan yang digunakan ketika faktor yang dicobakan lebih dari satu faktor dengan salah satu faktor yang diutamakan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa salah satu kunci utama pada rancangan petak terbagi yaitu ini, salah satu faktor yang diutamakan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan dari rancangan faktorial dan rancangan split plot, yaitu untuk persamaannya, keduanya sama-sama merupakan rancangan multifaktor atau memiliki lebih dari satu faktor perlakuan. Untuk yang kedua, rancangan tersebut dapat dimodifikasi dari rancangan monofaktor, baik itu RAL, RAK, maupun dari RBSL. Untuk perbedaannya, rancangan faktorial, di rancangan faktorial, kedua faktor itu merupakan faktor yang sama-sama penting. Sedangkan pada rancangan split plot, terdapat petak utama dan anak petak, di mana salah satu faktor yang ada yang diutamakan, yaitu faktor anak petak. Nah, ini merupakan kunci dari rancangan petak terbagi atau rancangan anak petak, di mana dia ada petak utama yang merupakan faktor yang kurang dipentingkan,
sedangkan anak petak merupakan faktor yang lebih penting. Jadi, mohon diingat, dan ini merupakan salah satu kunci yang membedakan antara rancangan faktorial dan rancangan split plot. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Sebagai ilustrasi, data hasil percobaan dari 2 faktor perlakuan, yaitu di mana ada 3 taraf sistem pencahayaan dan 4 taraf jenis alas kandang. Dalam RPT, 3 kelompok. RPT di sini rancangan petak terbagi. Untuk sistem pencahayaan sebagai petak utama dan alas kandang sebagai anak petak terhadap bobot karkas dalam gram pada ayam pedaging. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat dana percobaan. Untuk dana percobaannya, karena sebelumnya disebutkan bahwa penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kelompok, maka untuk memudahkannya kita buat 3 tabel. Pada tabel 1 untuk kelompok 1, tabel 2 untuk kelompok 2, dan tabel 3 untuk kelompok 3. Nah, di sini diketahui bahwa ada 3F dan ada 3F dan 4C. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa F merupakan sistem pencahayaan atau dia merupakan petak utama, dan C merupakan anak petak atau jenis alas kandang. Nah, agar tidak terjadi pengulangan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka kita dapat melakukan pengelompokan berdasarkan pada perlakuan di petak utama. Maksudnya, proses pengelompokan ini pada bagian petak utama atau pada bagian F, kita bisa membuatnya secara berurutan, yaitu F1. Untuk F1, dia dapat ditaruh pada 4 baris yang sama, begitu juga F3 maupun F2. Nah, proses pengacakan bisa kita lakukan pada anak petak. Sehingga pada kelompok 1, untuk perlakuan sistem pencahayaan dan anak petak tidak terdapat pengulangan yang sama. Begitupun pada kelompok 2, kita dapat melakukannya, tetapi dengan catatan letak antara kelompok 1 di atas dan kelompok 2 sampai kelompok 3 itu mereka harus berbeda-beda untuk petak utama. Jadi misal di kelompok 1 pada kolom pertama dia itu F1, maka di kelompok 2 dan kelompok 3 pada kolom pertama itu tidak boleh diletakkan F1 lagi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk model linier aditifnya tidak berbeda jauh dengan model linier aditif pada rancangan sebelumnya, hanya di sini ada tambahan, yaitu ada interaksi atau model liniernya bisa kita lihat bahwa YIJK sama dengan mu ditambah dengan KK ditambah AI ditambah tau IK ditambah BJ ditambah AB dalam kurung IJ ditambah epsilon IJK, di mana I itu ada 3, berarti kita tahu bahwa I itu merupakan petak utama atau sistem pencahayaan. J ada 4, berarti dia anak petak atau jenis alas kandang, dan K itu kelompok. Dengan keterangan YIJK merupakan bobot karkas ayam pedaging pada kelompok ke K yang memperoleh taraf ke I dari faktor sistem pencahayaan dan taraf ke J dari macam-macam alas kandang. Mu yaitu nilai tengah umum atau rata-rata populasi dari bobot karkas ayam pedaging. K yaitu pengaruh kelompok ke K. AI yaitu pengaruh aditif dari taraf ke I faktor sistem pencahayaan. Tau IK yaitu pengaruh galat yang muncul pada taraf ke I dari sistem pencahayaan dalam kelompok ke K atau galat petak utama atau galat A. BJ merupakan pengaruh aditif dari taraf ke J faktor macam-macam alas kandang. AB dalam kurung IJ merupakan pengaruh interaksi antara taraf ke I dari sistem pencahayaan dan taraf ke J dari macam-macam alas kandang. Untuk epsilon IK itu pengaruh galat percobaan pada kelompok ke K yang memperoleh taraf ke I
dari faktor sistem pencahayaan dan taraf VJ dari macam-macam alas kandang, atau bisa kita sebut dia merupakan galak anak petak atau galak B. Selanjutnya untuk hipotesis statistik, di sini ada 3 jenis hipotesis statistik. Pertama itu H0, di mana AB dalam kurung IJ itu sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh interaksi antara sistem pencahayaan dan macam-macam alas kandang terhadap bobot karkas. Untuk H1 itu minimal ada satu nilai dari AB IJ itu tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh interaksi harusnya tidak sama dengan 0. Nah, yaitu H1 minimal ada 1 ABIJ tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh interaksi antara sistem pencahayaan dan macam alas kandang terhadap bobot karkas. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu H0 di mana AI sama dengan 0. Berarti tidak ada perbedaan antara respon bobot karkas di antara taraf sistem pencahayaan yang dicobakan. Untuk H1, minimal ada satu nilai AI tidak sama dengan 0. Minimal ada satu taraf sistem pencahayaan yang mempengaruhi bobot karkas ayam pedaging. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu H0 di mana BJ sama dengan 0. Berarti tidak ada perbedaan respon bobot karkas ayam pedaging di antara macam alas kandang. Dan untuk hipotesis satunya itu minimal ada satu BJ tidak sama dengan 0, yaitu di mana ada satu macam alas kandang yang mempengaruhi bobot karkas ayam pedaging. Ya. Untuk langkah 1 yaitu menyusun data dan tabel. Di sini ada beberapa keterangan yaitu varian, bobot karkas ayam pedaging dalam gram, dan jumlah C dikali F. Pada varian, di sini ada varian C atau varian dari jenis alas kandang terhadap F1, berarti sistem pencahayaan yang pertama. Dan selanjutnya ada jenis alas kandang terhadap sistem pencahayaan kedua, begitupun yang ketiga. Untuk F di sini dia merupakan kelompok. Jadi di sini ada nilainya. Kemudian untuk mencari interaksi, kita menjumlahkannya itu ke samping, sedangkan untuk mencari jumlah antara kelompok dan hasil dari F, maka kita menjumlahkannya ke bawah. Dan di sini kita dapat memperoleh total dari keseluruhan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai derajat bebas, nilai faktor koreksi, dan nilai jumlah kuadrat. Untuk DB totalnya itu, di sini langkahnya itu yaitu menjumlahkan antara R, A, dan juga B. Di mana R dia adalah repeat atau ulangan atau jumlah kelompok, A yaitu faktor dari sistem pencahayaan, dan B itu faktor dari jenis alas kandang. Di sini kita bisa jumlahkan yaitu R sama dengan 3, A 3, dan B itu jumlahnya 4 dikurangi dengan 1 dan didapat hasil 35. Untuk petak utama atau A besar yaitu dengan menjumlahkan nilai dari A di min 1, karena itu jumlahnya ada 3, berarti hasilnya 2. Untuk DB galak A, itu menggunakan repeat, dikurang 1, dikali dengan A, dikurang 1, dapat hasil 4. Untuk DB anak petak atau B, yaitu jumlah dari jenis alas kandang di min 1, sama dengan 3. Untuk DB interaksi antara A dengan B, yaitu kita menjumlahkan hasil dari A-1 dengan B-1 dan diperoleh hasilnya 6. Untuk DB kelompok, diperoleh dari R dimin dengan 1 sama dengan 2. Untuk DB galak B kecil,
didapat dari jumlah A dikali dengan R-1 dikali dengan B-1 dan didapat jumlah 18. Ya, kita menentukan jumlah dari FK atau faktor koreksi, di mana FK ini G, kita tahu G merupakan total jumlah dari seluruh perhitungan antara tabel pertama, yaitu dengan jumlah 75.858 dibagi dengan yang dikuadratkan, dibagi dengan hasil pengalian dari R kelompok, A sistem pencahayaan, dan B faktor dari jenis alas kandang. Maaf, ini terbalik ya, harusnya nilai A itu 3 dan nilai B itu 4. Oke, dan diperoleh hasil seperti ini. Kemudian untuk menghitung jika dari X hampir sama dengan perhitungan pada rancangan-rancangan sebelumnya. Jadi kita itu menguadratkan satu persatu dari nilai XI sampai X sekian, kemudian dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan nilai FK dan diperoleh hasil seperti ini. Untuk CKR ini merupakan hasil jumlah kuadratan dari R dibagi dengan nilai A kali B. Lalu kemudian setelah didapat hasilnya, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Dan setelah perhitungan, diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk JKA atau jika faktor dari sistem pencahayaan, kita menjumlahkan nilai dari A kuadrat dibagi dengan nilai R dikali B, baru kemudian setelah itu diminus dengan faktor koreksi dan didapat hasil seperti ini. Ya. Untuk jika galat A atau jika galat pada petak utama, yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari RA kuadrat dibagi dengan B, dan kemudian dikurangi dengan nilai FK atau faktor koreksi. Setelah itu dikurangi dengan nilai JKR dan dikurangi dengan nilai JKA. Setelah dijumlahkan, baru didapat hasil seperti ini. Dan untuk JKB atau jika varian, yaitu jumlah dari B kuadrat dibagi dengan R dikali A, diminus dengan faktor koreksi, didapat hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya ada JKAB, yaitu JKCF atau jika interaksi sama dengan jumlah dari AB kuadrat dibagi dengan R dikurangi FK atau faktor koreksi dikurangi JKA atau jika sistem pencahayaan, kemudian dikurangi dengan JKB atau jika varian. Kemudian setelah didapat hasilnya, yaitu seperti ini, kemudian menghitung jika galat B, yaitu jika total atau jika X dikurangi dengan semua jika di atas, yaitu jika R, jika A, jika galat A, jika B, dan jika AB, terkecuali jika X, karena jika X merupakan jika total, dan didapat hasil seperti ini. Setelah kita mengetahui seluruh nilai dari JK, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai dari KT masing-masing sumber keragaman. Untuk KT kelompok, diperoleh dari hasil dari JKR dibagi dengan R-1, diperoleh hasil seperti ini. Untuk KTA, yaitu dari JKA dibagi dengan A-1, diperoleh hasil seperti ini. Untuk KT galat A, diperoleh dari hasil JK galat A dibagi dengan DB galat A, kemudian hasil seperti ini. Untuk KTB, diperoleh dari JKB dibagi dengan B-1, hasilnya seperti ini.
untuk KTAB atau KT interaksi diperoleh dari JK interaksi atau JKAB dibagi dengan DBAB, diperoleh hasil seperti ini. Dan untuk KT galat B diperoleh dari KT galat B dibagi dengan DB galat B dan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung nilai dari F untuk uji signifikasi. Hampir sama dengan rancangan sebelumnya. Untuk memperoleh nilai F untuk A, kita menghitung dari nilai KTA dibagi dengan KTA kecil dan hasilnya seperti ini. Dan untuk FB, nilai dari FB kita peroleh dari KTB besar dibagi dengan B kecil, hasilnya seperti ini. Dan untuk F interaksi diperoleh dari KTAB dibagi dengan KTB dan diperoleh hasil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu memasukkan seluruh perhitungan ke dalam tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA sendiri terdiri dari sumber keragaman, nilai DB, nilai JK, nilai KT, nilai F hitung, dan nilai F tabel pada taraf keyakinan 5% dan 1%. Setelah memasukkan seluruh nilai, lalu kita membandingkan nilai antara F hitung dengan F tabel, di mana pada F hitung pertama atau F hitung dengan C pada F tabel taraf 5% dan 1% diperoleh dengan hasil antara DBA dengan galat A. Untuk F hitung divarian atau B, untuk mencari nilai F tabel diperoleh dari hasil mencari antara DBB dan galat B dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dan untuk F hitung yang AB atau F hitung interaksi, untuk mencari nilai F tabel pada taraf 5% dan 1% diperoleh dari DBAB dengan galat AB. Untuk langkah selanjutnya, menghitung nilai koefisien keragaman atau CV. Langkahnya itu hampir sama dengan rancangan yang sebelumnya, hanya pada rancangan split plot dia ada dua nilai CV, yaitu pada CVA atau CV sistem pencahayaan dan CVB atau pada alas kandang. Nah, yang diharapkan dari nilai CV ini yaitu CVA itu bisa lebih besar dari nilai CVB. Dan yang dihasilkan sesuai, di mana CVA bernilai 2,76% dan CVB bernilai 2,58%. Sehingga hasilnya dia signifikasi pada taraf 1%. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hasil analisis di atas menunjukkan bahwa perlakuan pada petak utama atau petak utama harusnya F atau kita sebut dengan sistem pencahayaan terhadap anak petak atau varian atau C atau alas kandang dan interaksi sangat nyata pada taraf keyakinan 1%, sehingga
Kedua perlakuan tersebut dapat mempengaruhi bobot karkas ayam pedaging. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.